Pelaku begal asal Lampung diringkus petugas Polda Metro Jaya di Lampung Utara. Polisi Lampung Selatan gagalkan penyelundupan 10 kg sabu-sabu senilai 10,5 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali kembali menjumpai Anda mulai program informasi hukum dan kriminal seputar Lampung dan sekitarnya. Inilah Cekal, pemirsa, informasi pertama pelaku begal asal Lampung diringkus petugas Polda Metro di Lampung Utara. Anggun Cekal untuk edisi sore kali ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Adam Bermasa, berikut laporan Cekal selengkapnya. Pemirsa, tim gabungan Jatanras Polda Metro Jaya, Polres Depok, dan Tangerang Kota memburu tersangka begal Depok hingga ke Lampung Utara. Satu tersangka sudah tertangkap, sedangkan 2 orang lainnya masih dalam pengejaran. Sedikitnya 30 polisi Jatanras Polda Metro Jaya, Polsek Depok, dan Polres Tangerang Kota 2 hari lalu berada di Lampung Utara memburu pelaku begal sepeda motor yang beraksi di Jalan Margonda Jaya, tepatnya depan kampus BSI Kelurahan Pondok Cina, Beji, Depok. Aksi pembegalan itu mengakibatkan 2 pengendara sepeda motor tewas akibat luka tikam para pelaku. Di antaranya berasal dari Kabupaten Lampung Utara. Tim pemburu begal sepeda motor asal Lampung ini dipimpin AKBP Sutarwo. Didukung sedikitnya 8 perwira dan puluhan personil bersenjata lengkap. Kabak OPS Polres Lampung Utara, Kompol Syahrul Rambe, mengatakan tim pemburu begal ini mengejar 3 tersangka yang melarikan diri ke kampung halamannya di Lampung Utara. Setelah 1 rekannya tertangkap dan 1 lainnya tewas ditembak di Depok. Menurut Syahrul, tim sudah menangkap 1 orang tersangka berinisial SR di Kecamatan Tanjung Raja. Saat ini pelaku masih dibawa menunjukkan persembunyian kedua rekan lainnya. Ya benar, bahwasannya ada tim dari Polda Metro Jaya yang terdiri dari Polres Tangerang Kota dan Polres Depok di bawah pimpinan AKBP Sutarwo untuk koordinasi yang diduga pelaku ada lari di Lampung Utara. Ini bekerjasama dengan Polres Lampung Utara? Ya, bekerjasama dengan Polres Lampung Utara dalam hal upaya penangkapan tersebut. Hasilnya seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah hasilnya si pelaku tersebut sudah dapat kita amankan dan sekarang masih pengembangan untuk pelaku yang diduga yang masih lari. Menurut Syahrul, untuk membantu tugas tim pemburu pelaku, petugas Polres Lampung Utara rutin menggelar razia untuk menutup ruang pelarian para tersangka. Pengejaran kelompok ini setelah polisi berhasil menangkap 2 tersangka, yakni Mas Duki dan Mul, yang ditembak mati dalam sebuah penggerebekan di rumah kontrakan mereka di kawasan KUD RT 1 RW 3 Sukamaju, Cilodong, Depok. Sedangkan 3 tersangka yang saat ini diburu polisi melarikan diri ke kampung halamannya di Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Haryadi HK melaporkan. Pemirsa, 1 tersangka begal Depok asal Lampung yang ditangkap petugas dibawa ke Polda Metro Jaya Kamis pagi tadi. Tersangka ditangkap melalui operasi gabungan Polda Metro Jaya, Polres Depok, dan Polres Tangerang. Polisi juga masih mengejar sejumlah tersangka yang belum tertangkap. Serbo alias Abu, satu dari sejumlah tersangka begal yang sering beraksi di wilayah Depok, Jakarta, dan Tangerang Kota, akhirnya dibawa ke Polda Metro Jaya setelah ditangkap di persembunyiannya di Kecamatan Tanjung Raja, Lampung Utara. Dalam melakukan aksi begal di sejumlah lokasi, Serbo berganti kelompok, salah satunya kelompok Mas Duki dan Mul. Mas Duki dan Mul ditangkap polisi dalam sebuah penggerebekan di rumah kontrakan mereka di kawasan KUD RT 1 RW 3 Sukamaju, Cilodok, Depok. 1 tersangka tewas tertembak. Serbo diduga kuat ikut aksi pembegalan di Jalan Margonda Jaya, tepatnya di depan kampus BSI Kelurahan Pondok Cina, Beji, Depok. Aksi Serbo menyebabkan 2 pengendara sepeda motor tewas dengan luka tikam. Serbo juga ikut dalam pembunuhan sopir mobil truk di res area Tangerang Kota bersama rekannya TO dan HN yang kini masih diburu polisi. Di hadapan penyidik, Serbo mengaku selama beraksi sudah 4 kali membunuh korbannya menggunakan senjata tajam, yakni bersama kelompok TO di daerah Jakarta dan Tangerang. Tersangka juga sering beraksi dengan kelompok Mas Duki di wilayah Depok. Yang pasti yang saya bunuh 1, Pak. Yang satunya kami keroyok, Pak. Berapa orang yang mati selama kamu kerja kelompok kamu? 4 orang, Pak. 4 orang. Itu untuk kelompok kamu aja? Iya. Polisi gabungan membawa tersangka ke Polda Metro Jaya untuk memastikan keberadaan kelompok begal.
yang selama ini beraksi di Jakarta, Depok, dan Tangerang Kota. Dari Lampung Utara, Haryadi HK melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga desa Kemalaraja, Tanjung Raja, Lampung Utara menyesalkan tindakan polisi yang dinilai sangat arogan dan brutal saat akan menangkap Serbo alias Abu tersangka begal di daerah tersebut. Selain salah lokasi penggerebekan, anggota polisi gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Depok, dan Polres Tangerang Kota ini sempat mengobrak-abrik rumah warga. Nah, selain itu pemirsa, pintu rumah rusak, sejumlah ponsel dan perabotan lainnya ikut juga dirampas petugas. Warga di desa Kemalaraja, Tanjung Raja, Lampung Utara kemarin sempat dibuat ketakutan. Ini lantaran aksi sejumlah anggota polisi saat akan menggerebek rumah tersangka DPO pencurian sangat brutal dan arogan. Ironisnya rumah yang digerebek ternyata bukan rumah target operasi. Selain salah menggerebek, polisi juga sempat mengobrak-abrik 3 rumah warga yang mengakibatkan pintu rumah rusak dan menyita sejumlah ponsel serta perabotan lain milik warga. Bahkan nyaris melukai salah satu penghuni rumah. Menurut warga, belasan anggota yang diketahui gabungan Satuan Reserse Kriminal Polda Metro Jaya, Polresta Tangerang, Depok, dan Polda Lampung tiba-tiba datang dan mendobrak masuk rumah warga. Satu persatu rumah warga di-sweeping dan diacak-acak sambil menodongkan senjata api. Cuman cara mereka itu kan, yang nggak sesuai dengan prosedur kan. Apa aja yang dirusak, Pak? Pintu, kunci kamar saya, pintu kamar belakang, diterajang, di segala macam. Saya ditodong sama pesto, dia mau laras panjang itu. Sempat dipukul juga? Enggak, cuman kaki saya diinjak gini, jangan gerak. Itu berapa orang tuh, Pak? Banyak, cuman yang masuk kamar saya 1. Polisi dari mana itu? Katanya dari Tangerang, Polda Tangerang. Gerbek apa itu, Pak? Ya nggak tahu, katanya ada buronan, rampok, buronan dari Tangerang sana. Di depan. Saya dari buang sampah, memang mobilnya ngebut dari sana. Saya diam aja, nggak tahu, nggak parkir di tempat depan rumah kita. Langsung datang motor 2, langsung masuk gitu, belakang kita masuk di sini. Iya. Saya diam aja. Kata saya itu, apa masalah ini? Apa salah kami? Saya diam aja, saya diam. Diam aja, Bu, kata dia orang. Berapa orang? Oh, banyak. Terus yang dirusak apa aja, Bu? Hah? Yang dirusak apa aja? Yang dirusak apa? Yang rusaknya ya pintu dia masuk itu langsung negor pintu itu, nabrak pintu itu. Dan itu baru dia nabrak punya papa kamu. Pintu tempat pindah tidur itu nggak nabrak karena dia terbuka. Itu siapa, Bu? Polisi apa siapa? Polisi. Pakai Pakaian apa? Iya pakai itu ini pakaian polisi. dari mana katanya? Hah? Dari mana katanya? Dari sini dia. Enggak, polisi itu dari mana katanya? Dia saya nggak tanya-tanya dari mana saya nggak tahu. Menanggapi protes warga, Kapolsek Tanjung Raja AKP Dalha menyatakan permohonan maaf atas tindakan petugas yang dinilai kasar tersebut. Kapolsek juga berjanji akan mengganti kerugian dan mengembalikan barang milik warga yang sempat disita petugas. Pak, itu gimana? Iya, penggerebekan pagi tadi jam 6:kurang 1/4. Itu saya tahu dari anggota jaga. Kemudian sampai di kantor, itu memang ada bawa satu TSK itu namanya Serbu alias Abu bin Herman. Kemudian langsung kita lihat, kemudian kita langsung, karena kita bukan langsung tim penggerbakan dari kantinnya dari Jatanras Polda Metro Jaya sama Tangerang dan Depok, kemudian dari Polres ikut backup. Kendati aksi penggerebekan sempat salah sasaran, petugas akhirnya berhasil meringkus Sabu alias Abu buronan Polda Metro Jaya itu dalam kasus curat dan curas. Tersangka Sabu menjadi DPO Polda Metro Jaya karena terlibat beberapa kasus kejahatan di ibu kota. Ia diketahui bersembunyi di desa Kemalaraja setelah salah seorang rekannya terlebih dahulu tertangkap di Depok dalam kasus begal. Polisi juga masih terus mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang masuk daftar pencarian orang Polda Metro Jaya. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan melaporkan.
Ya pemirsa, Cekal akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Di antaranya, polisi Lampung Selatan gagalkan penyelundupan 10 kg sabu-sabu senilai 10,5 miliar rupiah. Informasinya setelah yang berikut ini. Satu yang kusuka cuma bihun rose brand, oh bihun rose brand. Nikmat tak terkira hanya bihun rose brand, oh bihun rose brand. Bihun rose brand semua suka, rose brand lezat tak terkira. Bihun rose brand, bihun kita semua. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Maniskan rasa, gula cair rose brand, segarkan suasana. Gula cair rose brand, gula cair rose brand, kau yang kusuka, jadikan hidup lebih berwarna. Manis buah asli, segarnya terasa, aroma buah asli. Gula cair rose brand, gula cair rose brand, lebih terasa manisnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kepolisian Resort Lampung Selatan kembali menggagalkan penyelundupan narkoba di pintu masuk Pelabuhan Bakauni, Lampung Selatan. Selain menangkap 2 orang kurir asal Probolinggo, Jawa Timur dan Subang, Jawa Barat, kepolisian juga menyita 10 kg sabu-sabu sebagai barang bukti. Salah satu kurir berjenis kelamin perempuan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Nurlela, 29 tahun, wanita asal Subang, Jawa Barat ini pasrah ketika digiring petugas masuk ke sel tahanan Polres Lampung Selatan. Ibu rumah tangga ini ditangkap petugas kepolisian Lampung Selatan karena menjadi kurir 3,5 kg narkoba jenis sabu-sabu senilai 7 miliar rupiah lebih. Perempuan beranak satu ini dijanjikan uang puluhan juta rupiah jika berhasil membawa narkotika golongan 1 ini hingga ke wilayah Subang, Jawa Barat. Selain Nurlela, polisi juga mengamankan Usman, 31 tahun, warga Probolinggo, Jawa Timur. Pria yang berprofesi sebagai sopir ini juga ditangkap petugas karena menjadi kurir 7 kg sabu-sabu senilai 14 miliar rupiah. Sama halnya dengan Nurlela, Usman juga dijanjikan upah dari pemilik barang yakni sebesar 30 juta rupiah jika berhasil mengantar sabu-sabu sampai di wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Namun naas, langkah kedua kurir ini terhenti di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Usman yang membawa mobil Grand Livina dihentikan polisi pelabuhan. Barang bukti yang dibungkus plastik biskuit disimpan dalam dashboard mobil. Sementara Nurlela tertangkap tangan membawa 3,5 kg sabu yang disimpan di dalam tas ransel miliknya. Ketika ditanya petugas, kedua tersangka mengaku barang tersebut milik mereka. Dari barang bukti yang kita amankan sebanyak 33,5 kg dan 7 kg ini, apabila barang-barang ini bisa keluar, itu akan merusak lebih kurang 17.500 jiwa. Polisi menduga kedua kurir narkoba ini merupakan bagian dari sindikat narkotika internasional. Sabu-sabu ini diduga kiriman dari negara tetangga yang dipasok melalui jalur laut di Medan dan Pekanbaru. Untuk memberi efek jera dan rasa takut kepada pengedar narkotika lainnya, Polres Lampung Selatan bakal menjerat para tersangka dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman mati. Dari Lampung Selatan, Hairul Aka melaporkan. Sementara itu pemirsa, petugas reserse narkoba Polres Lampung Utara meringkus 2 pengedar ganja antar kabupaten. Dari para tersangka, petugas mengamankan 2 kg ganja sebagai barang bukti. Muhammad Saleh dan Henry ditangkap Satuan Anti Narkoba Polres Lampung Utara di 2 tempat berbeda. Henry ditangkap di Kecamatan Tanjung Raja, Lampung Utara. Sementara Muhammad Saleh ditangkap di Kalianda, Lampung Selatan, Rabu dini hari kemarin.
Kedua orang ini ditangkap polisi karena diduga kuat menjadi pengedar ganja antar kabupaten di Lampung. Dari tangan keduanya, polisi menyita 2 kg lebih daun ganja asal Aceh sudah siap edar sebagai barang bukti. Kepada penyidik, kedua tersangka berdalih hanya mendapat titipan dari orang tidak dikenal. Mereka diberi imbalan 1 juta rupiah setiap 1 kg ganja yang terjual. Dapat ganja ini dari mana? Dari kiriman Pak. Kiriman dari mana, Aceh? Nggak tahu Pak. Dari dijemput di jalan, datang dari mobil travel Pak. Suruh ambil, bawa, simpan gitu. Terus itu dijual ke siapa? Nggak tahu Pak, memang ada ininya, dikasih nomornya, suruh menghubungi. Namanya sudah lama gunain ganja. Sudah lama. Tinggal di mana? Di Lampung Barat. Lampung Barat. Kalau beli berapa banyak? Enggak beli Pak. Di TTP. Kasat Narkoba Polres Lampung Utara AKP John Kennedy mengatakan penangkapan kedua tersangka berdasarkan informasi Hendra, pengedar ganja yang lebih dulu ditangkap petugas. Kedua tersangka selama ini menjadi pengedar ganja antar kabupaten. Pada saat penangkapan yang pertama itu kita menangkap di daerah Tanjung Raja, itu lebih kurang 1 kilo ganja. Kemudian pengembangan ditangkap di Lampung Selatan lebih kurang 1,5 kilo. Ya, berapa tersangka yang diamankan? Untuk yang tersangka hanya 2 orang. Ada pengembangan lebih lanjut untuk tersangka mungkin? Kemungkinan ada, nanti kita tanya lebih lanjut. Kalau ganja sendiri dari mana sepertinya? Dari Aceh? Dari mana? Kalau ganja ini sepertinya dari Aceh, karena yang tersangka yang pertama ini, yang dari Kalenda ini menerima paket ganja itu dari travel. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengetahui tersangka lain yang ikut terlibat. Dari Lampung Utara, Hari Dihaka. Beralih ke informasi lain pemirsa, peristiwa pembunuhan terhadap pria anonim di Sungai Bukit Camang, Kedamaian Berlampung diduga terjadi Selasa sore. Lurah Tanjung Gading, Kedamaian sehari sebelumnya sempat melihat korban dicegat sejumlah orang tak dikenal tidak jauh dari lokasi kejadian. Prosbandi Lurah Tanjung Gading, Kedamaian ini memberikan kesaksian saat menyaksikan penemuan jenazah baru di siang kemarin. Prosbandi mengaku sehari sebelumnya dirinya sempat melihat korban dijegat oleh sejumlah orang tidak jauh dari lokasi kejadian. Korban dijegat sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Selasa sore, saat dirinya dalam perjalanan pulang rapat di kantor kecamatan. Orang yang menghadang korban ini mengendarai Fuso minibus serta sepeda motor. Prosbandi mengenali jasad korban melalui pakaian yang dikenakan. Korban mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vixen warna merah. Tetapi yang saya lihat, saya bubar dari kantor camat itu, saya ngelihat dia ini, anak ini, kalau ini nggak salah ya, dia ini menggunakan motor Vixen merah. Dia berhenti di atas itu karena ada yang nyetopnya. Jadi dia itu di belakang saya, tetapi saya itu bawa motor, dipotong dia. Jadi saya itu sempat melihat dulu apa ininya, karena ada apa gitu, tetapi dia biasa aja, jadi saya terus saja. Kapan Pak? Kemarin diperkirakan antara jam 3:30, 4. Di mana itu Pak? Di Bumi Kedamaian, jalan ini, jalan Putri apa? Jalan Yasir Hadi Broto. Dia sendirian bawa motor? Dia sendirian pakai motor. Kita ciren dari apanya Pak? Saya ciren dengan bajunya, ciren dengan rambutnya. Ya. Yang nyetopnya itu? Yang nyetopnya itu ya mobil-mobil itu Pak. Mobil? Ada mobil 2 dan motor bebek 1. Yang nyetop? Iya, yang memberhentikan dia. Diperkirakan antara 4-5. Sementara itu, hingga kemarin tidak satupun warga di sekitar kejadian yang mengenali jasad korban. Warga meyakini korban bukan warga sekitar tempat kejadian. Saat ditemukan warga, jasad korban ditemukan mengambang di kali dekat kondisi leher terjerat tali. Ciri-ciri korban berperawakan kurus, tinggi sekitar 160 cm, dan mengenakan kemeja motif kotak-kotak dengan warna merah dan coklat serta mengenakan jeans. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi melaporkan. Pemirsa, Cekal akan segera kembali dengan informasi. Kejaksaan Tinggi Lampung siapkan tuntutan pengemplang pajak. Informasinya setelah yang berikut ini. Bang, timbangin tapioka setengah kilo dong. Nggak perlu ditimbang, Neng. Tapioka Rose Brand ada yang kemasan setengah kiloan. Praktis, pasti pas. Wah, asik dong. Kalau yang karung mah udah gede, makan tempat, ribet lagi. Tapioka Rose Brand,
pilihan terbaik untuk semua jenis masakan. Baru kemasan 500 gram, Tapioka Rose Brand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Perbincangan seru dengan tamu yang tak terduga, membahas topik seru seputar Lampung. Jika kita ingin membangun rumah di badan sungai, ingat waktu banjir. Benar. Tamu hari ini hadir menemani rehat sore Anda pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di sini di Sindo TV Lampung. Terima kasih Anda masih bersama Cekal, tayangan berita seputar hukum dan kriminal bersama saya Anda Bermasa. Pemirsa, Kepala Bidang Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Lampung, Agus Mujianto, dan Direktur CP Tirta Makmur Cahaya, Raden Eri Adil Rahman, divonis masing-masing 18 bulan atau 1 tahun 6 bulan penjara. Keduanya dinilai terbukti melakukan korupsi pengadaan kios mini pemasaran hasil perikanan tahun 2012. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang Rabu siang kemarin, Majelis Hakim yang diketuai Poltak Sitorus menghukum Agus Mujianto dan Raden Eri Adil Rahman masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis Majelis Hakim ini lebih ringan, 4 bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum Fahrudin yang menuntut kedua terdakwa selama 22 bulan atau 1 tahun dan 10 bulan kurungan penjara. Keduanya dinyatakan melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam dakwaannya, majelis menyatakan Agus Mujianto yang menjabat Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Bandar Lampung, serta Raden Eri Adil Rahman selaku kuasa Direktur CV Tirta Makmur Cahaya bersalah karena telah menyalahi wewenang dalam pengadaan kios mini di gudang lelang Teluk Betung Selatan. Selain secara prosedur bersalah, hasil pengerjaan pengadaan kios juga tidak sesuai dengan kontrak. Di antaranya papan bawah meja kios, pondasi, dan lantai yang tidak sesuai RAP. Selain dihukum penjara, Agus dan Raden Eri juga didenda 50 juta subsidi 6 bulan penjara. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Lampung segera membuat berkas dakwaan terhadap tersangka pengemplang pajak Desti Setiadi selaku Direktur PT Kedaton Agri Mandiri. Tim penyidik juga masih menunggu pelimpahan berkas pengemplang pajak lainnya atas nama Sidik Purnomo dari penyidik PNS Kanwil Dirjen Pajak Lampung. Setelah melakukan penahanan terhadap Direktur PT Kedaton Agri Mandiri, Desti Setiadi, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung segera menyiapkan surat dakwaan. Penahanan warga Bandung, Jawa Barat ini dilakukan setelah pihak Kejaksaan menerima perlimpahan tersangka dari penyidik PNS Kanwil Dirjen Pajak Lampung. Kepala Seksi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Lampung M. Nur Saisitas menyatakan kasus pengemplang pajak yang ditangani penyidik PNS Dirjen Pajak Lampung telah lengkap atau P21 dan secepatnya akan dibuatkan surat dakwaan untuk dua tersangkanya. Suan negara 6 miliar kurang lebih lah ya, 6 miliar 6.897.347 rupiah. Ya kan, sudah tuh ini penggelapan pajak dari bulan Januari sampai dengan September 2011. Modusnya tersangka tidak menyampaikan SPT atas nama PT Kedaton Agri Mandiri untuk masa pajak Januari 2011 sampai dengan September 2011 dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut ke kantor pajak KPP Pratama Tanjung Karang. Selain Desti, Kejaksaan juga telah menyatakan lengkap terhadap berkas perkara atas nama Sidik Purnomo. Namun sampai saat ini pihaknya belum menerima perlimpahan tersangka yang menjabat komisaris di PT Kedaton Agri Mandiri. Nur Saisitas juga menjelaskan modus tersangka Desti, yakni selaku direktur tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan tidak menyampaikan SPT PPN masa PPN kurun waktu Januari 2011 hingga September 2011 yang mencapai 6 miliar rupiah. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, pemilik wisata Pantai Tembikil Haruna Jaya dituntut 2 tahun penjara dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang kemarin. Jaksa menyatakan warga Kangkung Teluk Selatan ini bersalah melakukan penggelapan uang tiket sebesar 2 miliar rupiah. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita percakapan sore kali ini. Saya dan Bermasa bagi kru yang bertugas undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
Jaksa penuntut umum Nunung menuntut Harun Jaya, pemilik Pantai Tembikil Pesawaran, selama 2 tahun penjara. Pemilik sekaligus pengelola wisata Pantai Tembikil ini dinyatakan bersalah melakukan penggelapan uang tiket wisata Pantai Mutun milik Mohtar Sani sebesar 2 miliar rupiah. Kepada majelis hakim yang diketuai Poltak Sitorus, jaksa menjerat Harun Jaya dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Kasus ini bermula dari kesepakatan antara terdakwa Harun selaku pemilik dan pengelola wisata Tembikil Mohtar Sani selaku pemilik tempat wisata MS Town Pantai Mutun soal penggunaan jalan dan pembelian tiket. Dalam pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan bahwa akses jalan ke Pulau Tembikil akan diberikan ke pihak MS Town, dengan kompensasi penjualan tiket dilaksanakan di loket MS Town. Pengunjung yang masuk ke Pantai Tembikil juga tidak perlu membayar, tapi tinggal menyerahkan tiket untuk ditukar dengan uang di pos MS Town. Lalu uang penjualan tiket diserahkan kepada terdakwa. Seharusnya uang penukaran tiket itu disimpan di rekening bank atas nama terdakwa dan korban. Namun uang tersebut ternyata digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Akibatnya korban mengalami kerugian sebesar 2 miliar rupiah terhitung sejak 2010 sampai 2013. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan.